Selamat pagi, saudara-saudara. Baiklah, untuk materi yang pertama kita adalah alat mesin pengolah tanah pertama. Nah, sebelum mengetahui tentang mesin pengolah tanah pertama, kita perlu tahu dulu apa itu mekanisasi pertanian. Ya, mekanisasi pertanian merupakan penggunaan alat mekanis untuk melaksanakan operasi pertanian. Alat mekanis yang seperti apa? Alat mekanis setelah semua peralatan yang digunakan, baik oleh tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lain. Jadi mekanisasi pertanian itu adalah aplikasi ilmu engineering untuk mengembangkan, mengorganisir, dan mengatur semua operasi dalam usaha pertanian. Dan di sini yang kalian harus pahami bahwasanya operasi pertanian itu adalah usaha manusia untuk merubah karakteristik atau posisi suatu objek. Misal, tanah untuk penyiapan tanam disebut pertanaman. Benih ini di gudang disebut persemen. Nah, kita sekarang menginjak langsung ke alat mesin pengolah tanah. Pengolahan tanah merupakan penyiapan tanah untuk penanaman dan proses mempertahankannya dalam keadaan lemah dan bebas dari gulma selama pertumbuhan tanaman. Usaha manusia untuk merubah sifat-sifat yang dimiliki tanah agar sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki dan memanipulasi kondisi tanah, kimia, fisika, biologi pada kedalaman tertentu sehingga sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah disebut juga tindakan mekanis terhadap tanah untuk menciptakan keadaan fisik tanah yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan. Tujuannya apa? Nah, tujuan pengolahan tanah yang pertama adalah mempersempurnakan media pertumbuhan benih yang sesuai, memberantas gulma pesaing, meningkatkan, memperbaiki kondisi fisik tanah. Sedang tujuan umumnya adalah memberantas gulma, memperbaiki struktur tanah agar sesuai untuk pertumbuhan tanaman, menempatkan seresah pada tempat yang sesuai agar dekomposisi dapat berlangsung dengan baik. Kemudian tujuan yang lain adalah menurunkan laju erosi, mempersatukan pupuk dengan tanah, meratakan tanah, dan memperlindungi tanah untuk pemberian air irigasi. Alat mesin pengolah tanah. Di sini ada dua, mesin pengolah tanah awal pertama atau primary tillage dan pengolah tanah kedua atau secondary tillage. Sesuai dengan tahapan dan cara pengolahan tanah secara garis besar, alat mesin pengolah tanah dibagi menjadi dua macam. Mesin pengolah tanah pertama primary tillage equipment dan pengolahan tanah kedua mesin pengolah tanah kedua secondary tillage equipment. Sekarang kita menginjak ke pengolahan tanah pertama. Pengolahan tanah pertama adalah primary tillage equipment. Ini dicirikan dengan pengolahannya tanah pada kedalaman 6 sampai 36 inch atau 15 sampai 92 cm. Fungsi utamanya memotong, mengangkat, dan membalik tanah. Namun hasil pengolahan masih berupa bongkahan, retakan, dan sayatan. Alat mesin digolongkan yang digunakan adalah bajak atau plow. Berdasar bentuk kegunaannya, bajak dibedakan menjadi beberapa macam. Bajak singkal, moldboard plow, bajak piringan, disc plow, bajak putar, rotary plow, rotavator, bajak pahat, chisel plow, bajak bawah tanah, subsoiler plow atau subsoiler. Ini adalah gambaran dari bajak singkal. Ya. Kita lihat bajak singkal di sini. Nah, dari bajak singkal ini nanti kalian harus paham apa yang harus diketahui dari bajak singkal dan mengapa bentuknya seperti itu, fungsinya untuk apa saja. Ya. Nah, ada tipe yang one way moldboard plow, jadi di sini cuma satu arah, ya. Tapi ada juga yang bentuknya reversible moldboard plow, dia bisa dua arah jalan. Dia bisa jalan ke depan, nanti muter lagi, jebret. Ininya membalik, bajak yang ini di sini dan mengolah tanah selanjutnya, sehingga sangat efektif. Bagian-bagian utamanya ini ada, nanti lihat gambar ya. Nah ini nanti Anda baca sendiri, ada singkal,
Nah, yang Bapak perlu pahamkan ke kalian adalah bagian-bagian dari bajak ini ya. Nah, ini ada ya mata bajak. Ujung mata bajak. Nah, ini adalah bagian untuk memotong, bagian yang memotong tanah, ya, bagian memotong. Dia memotong tanah, kemudian sisi pemotong mata bajak. Jadi memotong itu dalam artian membuat bukaan tanah pertama. Dia membuka tanah, memotong untuk membuka tanah, kemudian tanah akan dipotong, ya. Kemudian dari pemotongan tanah yang sudah terpotong, kejen ini adalah untuk mengangkat. Ya, tanah yang sudah kepotong akan diangkat naik, ya, sampai menuju singkal. Nah, ini akan dipengaruhi oleh kecepatan jalan bajak. Semakin cepat jalannya bajak, maka tanah yang terpotong akan cepat naik ke atas dan dia akan terlempar. Dia akan terlempar. Nah, demikian selanjutnya terlemparnya tanah, gumpalan tanah ini ke sini, itu yang menimbulkan terjadinya pembalikan tanah dan penghancuran tanah. Tetapi karena bentuk potongan tanah itu masih gumpalan, maka bentuknya tanah yang ada masih bongkahan juga. Nah, ini yang penting diketahui oleh kalian bagaimana prinsip penghancuran tanah, bahwa tanah dipotong, ya, dibuka oleh ujung mata bajak, kemudian dipotong oleh sisi pemotong mata bajak ini. Tanah yang sudah terpotong akan naik ke arah kejen atau mata bajak dan menuju singkal untuk kemudian dilempar ke dalam tanah kembali. Nah, ini yang menjadikan tanah akhirnya terpecah. Nah, ini bajak mata singkal dengan beberapa batam ya. Nah, di sini dia menggunakan 5 bajak ya, karena bentuknya gede dan berat, maka dalam pengoperasiannya alat ini masih menggunakan roda aliran belakang. Ini untuk meluruskan jalannya bajak aja. Ya, ini kerangkanya ditarik traktor. Nah, ini roda lahan untuk meluruskan potongan lahan. Nah, ini lebar bajakannya adalah sebesar ini. Ini tarik lurus, ditarik ke sini. Nah, ini adalah lebar bajakan. Nah, kalau ini adalah bajak piringan. Bajak piringan sama dengan bajak singkal, fungsinya untuk melakukan pengolahan tanah pertama. Namun di sini bedanya, kalau bajak piringan ini selain dia berjalan pada saat dia ditarik traktor, dia jalan ke depan. Nah, sambil jalan ke depan, display ini akan berputar juga. Dia ikut berputar. Dia ikut berputar, ya, ikut berputar sehingga memotong tanah. Nah, gitu ya. Nah, sedang pemotongan tanah itu terjadi karena adanya tarikan, maka display ini akan cenderung menuju ke bawah, tenggelam. Dan ini yang bisa diatur sesuai kebutuhan kedalaman. Ya, jadi display ini masuk ditarik traktor, dia selain jalan ke depan, dia juga berputar. Berputar ini memotong tanah, nah dia juga selain memotong tanah, berputar ini bertujuan untuk mengangkat tanah yang terpotong ke atas. Sama dengan display tadi, dia setelah memotong, dia akan mengangkat tanah ke atas. Dan di sini ada pencegah tanah untuk berlanjut, maka tanah akan terlempar juga. Demikian seterusnya, maka terjadilah proses penghancuran tanah. Ini kalau prinsip dengan display. Kalau yang tadi prinsip dengan moldboard flow. Ini ya. Jadi dipotong tanah, dia diiris dan kemudian dibuka, kemudian tanah dipotong oleh linset ini, kemudian diangkat tarik naik ke atas, dia dibawa ke singkal. Makanya disebut bajak singkal. Ini singkalnya ini. Tanah dilempar ke sini, dan begitu traktor ini jalan,
tanah akan terlempar ke belakang. Terlempar ke belakang dan dia jatuh ke tanah, terjadinya proses penghancuran. Itulah cara penghancuran dengan sistem displom. Justifikasi untuk penggunaan baja piring itu untuk tanah lekat, berlilin, tanah berdebu, yang tidak meluncur pada singkal dan tanah-tanah yang punya lapisan keras di bawah telapak baja. Tanah kering dan keras yang tidak dapat dipenetrasi dengan bajak singkal. Untuk tanah kasar, berbatu, dan banyak berakar, di mana piringan akan melintas di atas batuan-batuan. Ini cocok untuk lahan bergambut, berserasa, di mana bajak singkal tidak dapat membalik potongan tanah, terutama untuk pembajakan dalam. Ini adalah bagian-bagiannya. Ini kamu bisa lihat sendiri. Nah, yang ketiga adalah bajak putar, rotary flow. Rotary flow. Ya. Dia ditarik traktor dengan lewat PTO ini, sehingga ininya berputar. Nah, ini berputar. Ini bongkahan-bongkahan tanah hasil olahan tanah pertama biasanya merupakan lahan yang akan dikerjakan oleh rotavator ini, karena dia fungsinya menghancurkan tanah. Nah, ini berputar dengan kecepatan tinggi, maka tanah yang ada akan terpukul. Nah, ini ya alat ini, kalau pakai bekerja, dia menutup. Nah, rotari yang berputar ini mencabik-cabik tanah, membawa ke belakang, sehingga pada saat ini tertutup, tanah akan terlempar dan memukul sini. Dan disitulah terjadinya proses penghancuran tanah, sehingga tanah bisa lembut. Kalau ini ditutup ya, ini ditutup, tanah dilempar ke belakang, dia mukul ini. Ya, ini akhirnya dikenai tanah akhirnya hancur. Nah, tipenya ada tipe HU, itu berbentuk L ya, atau berbentuk kurva. Jadi intinya ada bentuk L ini berbentuk kurva, begini ya, pisaunya ini. Ya, ini bagian-bagiannya. Kalau ini adalah bajak pahat. Bajak pahat atau chisel flow, ya, dia berupaya terutama untuk kultivasi, untuk penyiangan tanaman gitu ya, atau penghancuran tanah bagian dalam yang tadi terbuka tapi belum hancur. Dengan memakai bajak pahat ini, tanah akan terhancurkan, terbongkar lagi, ya. Tanah akan terbongkar lagi. Tipenya ada spike, spring, and wing. Fungsi merobek tanah sampai kedalaman di bawah 40, mengemburkan suhu tanah lapisan bawah, memperbaiki zona perakaran. Nah, keunggulan mampu memotong perakaran, konservasi air, tidak mengusik permukaan tanah. Kekurangannya, kebutuhan dayanya besar, pemadatan tanah permukaan besar. Ya, jadi bentuknya ini ada macam-macam. Ini adalah subsoiler. Untuk bajak tanah dalam. Ya, subsoiler ini untuk bajak tanah dalam. Nah, ini kalau membuat kedalaman di atas 90, ya, dia pakai subsoiler. Dia memecah dan menghancurkan tanah dengan kedalaman sangat dalam. Tipenya ada cone, ada silinder, ada prismatik. Fungsinya merobek tanah pada kedalaman di atas 40, menggemburkan struktur tanah lapisan bawah, subsoiler, dan memperbaiki zona perakaran. Keunggulannya mampu memotong perakaran dan lapisan keras tanah. Konservasi air, tidak mengusik permukaan tanah, tapi kekurangannya dia membutuhkan daya yang besar dan pemadatan tanah permukaan juga besar. Nah, ini adalah cara menghitungnya, penggunaan alat ya, kapasitas dan efisien kerja alat, KT adalah W kali V, hektar per jam. KA sama dengan W kali V kali E, hektar per jam satuannya. KA adalah A per T dalam pengujian lapang. E sama dengan KA per KT. WVE itu apa artinya? Anda bisa lihat di sini ya. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kuliah pertama tentang pengolahan tanah pertama. Semoga saudara bisa memahami dan silakan dibaca nanti
untuk lebih dalamnya supaya Anda lebih paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.